Ada yang tiba-tiba pucat nih pemirsa. Kenapa ya? Oh, ternyata pemuda pengendara motor ini diminta petugas masuk ke dalam mobil jenazah berisi keranda saat terjaring operasi justisi di kawasan Cikupa, Tangerang, Banten. Bahkan, pemuda tangguh ini sempat panik dan ketakutan hingga menolak sanksi masuk ke dalam mobil jenazah. Karena kasihan, petugas pun menghukum pemuda ini membaca teks Pancasila. Sebelumnya, pengendara yang tidak menggunakan masker diberi sanksi masuk ke dalam mobil jenazah berisi keranda. Mereka dikurung selama 3 menit sambil merenungkan dampak dari paparan virus corona. Sanksi dikurung dalam mobil jenazah ini dilakukan agar warga yang melanggar protokol kesehatan jera. Pasalnya, jika hanya sekedar sanksi teguran akan dianggap angin lalu oleh warga. Selain diberikan sanksi masuk mobil jenazah, para pelanggar protokol kesehatan juga disanksi membersihkan sampah di sepanjang jalan raya Cikupa. Diketahui, angka kasus positif COVID-19 di Kabupaten Tangerang terus meningkat pesat pemirsa, hingga mencapai 1.376, 1.070 sembuh, dan 36 meninggal dunia. Untuk itu, petugas dari jajaran polisi, TNI, dan pemerintah Kabupaten Tangerang terus melakukan pengawasan dan razia protokol kesehatan setiap hari. Ayo warga Kabupaten Tangerang dan juga warga di kota lainnya patuhi protokol kesehatan ya. Dua minggu sudah Pemprov DKI Jakarta melaksanakan pembatasan sosial berskala besar jilid 2. Harapan dapat menekan angka penyebaran virus COVID-19 nyatanya belum tampak signifikan di 2 minggu awal. Terbukti, sejak awal pengetatan PSBB di Jakarta yang dimulai 14 September hingga 24 September kemarin, jumlah kasus positif setiap harinya tidak kurang dari 1.000 kasus. Diketahui, akumulasi kasus positif COVID-19 ibu kota sejak Maret hingga saat ini telah mencapai 67.000 lebih. Bahkan jumlah pelanggar di operasi justisia masih marak, serta semakin penuhnya pasien COVID-19 di fasilitas kesehatan yang disediakan pemerintah. Waduh, kalau kayak gini sebenarnya penerapan PSBB ngaruh nggak ya? Kita lihat operasi justisia masih banyak menemukan orang-orang yang masih melanggar. Ini menunjukkan bahwa memang sulit sekali untuk menurunkan kasus kalau suasananya atau kondisinya seperti itu, meningkatkan pengetahuan dan kesadaran. Nah, itu yang harusnya dilakukan. Jadi komunikasi, kampanye, mengedukasi masyarakat ini belum terjadi nih. Kita belum melihat misalnya melibatkan tokoh-tokoh masyarakat. Pemprov DKI Jakarta sendiri telah memutuskan untuk memperpanjang masa PSBB hingga 11 Oktober 2020. Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan mengatakan Pemprov terus berkoordinasi dengan pemerintah pusat. Kementerian terkait telah menyetujui perpanjangan otomatis PSBB DKI Jakarta selama 2 pekan. Pandu Riono mengatakan, guna menekan angka penyebaran COVID-19, masyarakat diminta terus menerapkan protokol kesehatan, mulai dari menggunakan masker, mencuci tangan, dan menjaga jarak. Dan pemerintah pun harus fokus memberikan edukasi secara masif untuk meningkatkan kesadaran masyarakat.